Jonin maupun Jambu. Eh, Anbu. Gini ya, Mamen. Itu tadi disebut... salah lagi. Itu tadi disebut sebagai tingkatan ninja yang dibagi berdasarkan kemampuan. Halo Sobat KN, meskipun kamu nggak nanya dan nggak bertanya-tanya, cuma di sini yang nggak perlu nanya tapi akan dijawab. Karena channel ini adalah channel kamu nanya. Gimana Sobat KN, sudah mulai bingung atau belum? Jangan bingung dan jangan AFK. AFK? Oi Gora, kapan mulai? Baiklah, tidak berlama-lama lagi, mari langsung war aja tanpa farming. Jadi gini Sobat KN, kamu pasti sudah kenal Naruto. Jadi gini, pernahkah kamu dengar para tokoh dalam anime Naruto sering ngomongin tentang Ninja Academy, Genin, Chunin, Jonin, maupun Anbu? Oke, jadi gini ya, pernah dengar nggak? Dalam tokoh anime Naruto, sering salah lagi. Jadi gini, pernahkah kamu dengar? Para tokoh dalam anime Naruto sering nyebut atau ngomong tentang Ninja Academy, Genin, Jonin, maupun Anbu. Gini ya, Mamen, itu tadi disebut... salah lagi. Itu tadi disebut sebagai tingkatan ninja yang dibagi berdasarkan kemampuan. Nah, tentunya nggak beda kayak kita sekolah. Jauh amat, Bang. Untuk dapat tingkatan itu, kita harus dites dulu. Nah, mereka pun gitu. Mereka dinyatakan lulus kalau bisa lulus ujian yang diberikan para petinggi desa. Nah, mereka pun begitu. Mereka dinyatakan lulus kalau bisa lulus ujian yang diberikan para petinggi desa. Sementara di desa Naruto sendiri namanya desa Konohagakure. Perlu kalian ketahui, nggak perlu-perlu juga sebenarnya. Finish him. Tapi gimana sih? Asal tahu aja. Pokoknya gini, sebenarnya tingkatan-tingkatan ini nggak bisa dijadikan patokan. Kalau udah di tingkat terakhir, pasti kemampuannya paling hebat. Sebaliknya, ninja di tingkat rendah belum tentu juga kemampuannya paling bawah. Lah, kenapa bisa gitu? Gue juga nggak expert banget soalnya. Finish him. Langsung ke intinya aja. Jadi gini, ada 3 tingkatan. Tingkat resmi, tingkat khusus, dan tingkat memperoleh gelar dalam dunia ninja. Tingkat resmi dibagi menjadi 6 tingkatan. Tingkat khusus dibagi jadi 3 tingkatan. Sementara gelar ada 2, Sanin dan Hokage. Nantinya Hokage ada 5 jenis. Namun, kali ini kita akan bahas tingkat resmi dulu aja. Karena agar cepet end lah ya, biar nggak perlu ngelor. Capek ntar. Tingkat resmi pertama dimulai dari ninja atau murid akademi. Di sini mereka berusia sebelum SD lah, kira-kira gitu mungkin. Paut sama TK kalau dalam pendidikan kita. Setara mungkin ya. Di akademi mereka dilatih ilmu-ilmu basic dalam dunia ninja. Kayak Bunshin no Jutsu, apaan sih namanya? Kawarimi no Jutsu. Ya bener. Kita akan bahas jurus-jurus dalam Naruto nanti kalau video ini tembus 1K view gitu ya. 1K view gitu ya. Balik lagi, setelah itu mereka akan melaksanakan ujian untuk lulus dari akademi lanjut ke SD. Lulusnya mereka dari akademi ditandai dengan ikat pelindung kepala yang berlogo lambang desa Konohagakure. Lanjut, tingkat Genin. Ini kayaknya kita setingkat SD bro. Di sini kita dibentuk jadi kelompok-kelompok kecil dengan 4 orang anggota dan dibimbing 1 Jonin. Tugas Genin mulai menerima misi-misi ringan dan menurut gua kayak tugasnya Minion di Land of Dawn mungkin. Ringan banget ya kan? Lanjut, tingkat Jonin. Setelah lulus SD, kemana kita berteleportasi? SMP. Daripada pusing mikir, anggap aja Jonin setingkat SMP. Udah, kelar, titik.
Nah, kalau pengen naik ke tingkat berikutnya, nggak semudah kita ikut ujian nasional terus beres urusan. Ujian agar jadi Chunin, kamu harus mempertaruhkan hidup dan mati. Gua ulangi, hidup dan mati lo dipertaruhkan dalam ujian Chunin. Apa itu ujian Chunin? Mari kita bahas kapan-kapan. Diganti juga. Apa itu ujian Chunin? Mari kita bahas kapan-kapan aja. お前はもう死んでいる。 Ninja di tingkat Chunin mulai mendapatkan misi yang lumayan berat. Tingkat berikutnya, Jonin. Mereka merupakan ninja terpilih dan so pasti. Kemampuannya setara dengan solo rank, sanggup ngeratain semua turret musuh sendirian. Sebagai Jonin, mereka bisa membimbing para genin. Berikutnya, Tensai Jonin. Mereka setara Jonin, tapi mereka punya kelebihan, cerdas dan ahli dalam suatu bidang. Contohnya seperti Tsunade yang hebat dalam ninja medis. Ia pernah di tingkat ini, namun tak semua ninja medis berada di tingkat ini. Yang terakhir, Anbu. Semacam pasukan khusus dan sangat-sangat rahasia. Sering disebut pasukan elit yang dapat misi kelas berat dan berbahaya. Terkadang sebagai mata-mata, Oinin atau ninja pemburu, intelijen desa, dan pengawal kepala desa Hokage. Bergerak secara misterius layaknya ulti Natalia, mereka direkrut dari Chunin melalui Hokage secara langsung. Kakashi yang pernah jadi Anbu, dia tidak diangkat dari Chunin, melainkan dipilih sendiri jadi Anbu oleh Hokage keempat saat ia Chunin. Anbu sendiri singkatan dari Ansatsu Senjutsu Tokushubutai. Idih, sok Jepang lu, Min. Nah, ketika melakukan misi, mereka tidak pakai nama dan tidak boleh lepas topeng. Bug hero Natalia lah pokoknya yang gak perlu skin legend. Para Anbu ini biasa bertindak sebagai mata-mata, Oinin, ninja pemburu, intelijen desa, dan juga pengawal Hokage. Lah kan tadi udah. Enggak. Masih ada lagi. Baca aja ya. Get over here! Finish him! お前はもう死んでいる。 Mereka sering dapat misi kelas S. Macam-macam misi yang diterima ninja akan kita bahas lain kali. Banyak banget pokoknya. BTW, Kakashi pernah jadi Anbu saat dia... Doi aja enak ya. Kakashi pernah jadi Anbu saat Doi umur 16 tahun dan Itachi pada umur 13 tahun. Kalau kamu nggak tahu, Anbu itu ada dua, Anbu resmi dan tidak resmi. Anbu resmi dipimpin langsung oleh Hokage, sementara Anbu yang nggak resmi dipimpin oleh Danzo. Anbu nggak resmi merupakan Anbu yang sangat-sangat super rahasia, bahkan Hokage nggak diizinin untuk tahu. Anbu ini diberi nama Anbune. Nah, gimana menurut kalian? Jadi jangan bertanya-tanya lagi ya. Udah habis videonya, jangan lanjut nonton. Fix, thanks. Bye-bye.